bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, lagi-lagi menggunakan istilah asing dalam sesi tanya jawab debat. Iya, Gibran bertanya ke Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengenai cara mengatasi greenflation. Mendengar pertanyaan Gibran, moderator menyelah dengan bilang penggunaan istilah atau terminologi asing harus dijelaskan. Gibran justru menyinggung Mahfud yang merupakan seorang profesor. Tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Tak cuma kepada Mahfud, hal yang sama juga Gibran tunjukkan kepada Muhaimin Iskandar. Gibran juga mendebat moderator saat diminta menguraikan pertanyaannya soal menggunakan istilah asing lithium ferrofosfat. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Debat keempat Pilpres antara 3 cawapres Minggu malam berlangsung sengit. Aksi saling sindir terjadi di pertengahan sampai akhir debat, hingga memunculkan adu gimmick. Meski saling serang dengan mencari kelemahan lawan, pertarungan debat Cawapres 2024 berakhir dengan salaman. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lagi-lagi saudara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ini menggunakan istilah asing saat bertanya kepada Cawapres lain. Apakah ini bagian dari strategi dan juga gimmick dalam debat? Kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Adi Prayitno. Selamat malam Mas Yasir. Mas Adi, kalau kita lihat debat keempat ini masih publik masih disuguhkan begitu dengan gimmick. Terutama dari Cawapres nomor urut 2 nih, Gibran Raka Buming Raka. Anda melihatnya ini memang sudah direncanakan jadi sebuah strategi dalam debat atau seperti apa? Saya kira dua hal ya. Pertama, memang pertanyaan Gibran itu sepertinya dianggap sudah dipahami baik oleh Mahfud ataupun Muhaimin Iskandar. Mungkin bagi Gibran istilah-istilah yang disebutkan itu adalah istilah-istilah familiar yang saya kira terjadi misalnya di dunia lingkungan hidup ataupun di bidang nikel ya. Tapi bagi Mahfud dan Muhaimin Iskandar supaya itu clear kan minta diulang. Itu satu. Yang kedua, sepertinya ini memang juga bagian dari strategi dalam debat ya, menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya agak sulit ya untuk dijawab seketika, karena kalaupun toh istilah ini familiar, ini kan hanya familiar di kalangan tertentu. Istilah-istilah yang sebenarnya hampir banyak orang tidak paham betul gitu loh Mas. Jadi ini memang strategi supaya lawan itu tidak terlampau gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya Gibran Raka Buming Raka itu mendapatkan insentif bahwa hanya Gibran lah yang paham dengan istilah yang digunakan itu, greenflation sama apa namanya yang lithium itu ya, lithium ferrofosfat. Bagi saya bagus sih sebenarnya, karena ini kan terkait dengan lingkungan hidup ataupun nikel. Yang nggak bagus itu sebenarnya adalah ketika ada gestur-gestur yang terkesan untuk merendahkan lawan debat. Ini yang saya kira menjadi ramai belakangan ini. Menurut Anda gestur-gestur itu yang ditampilkan oleh Gibran saat debat kemarin? Ya kan gesturnya itu yang kemudian ramai dibicarakan publik. Kalaupun toh Mahfud MD ataupun Muhaimin Iskandar gagal menjawab pertanyaan Gibran tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, kan tinggal dijawab, bukan itu jawabannya, bahwa greenflation ataupun LFP itu adalah satu istilah yang sebenarnya cukup spesifik
cukup mudah untuk dijelaskan. Dan Pak Mahfud anggap saja, sebut saja itu salah kaprah dan salah fatal. Muhaimin Iskandar sebut saja salah kaprah dan salah fatal. Tapi tidak perlu misalnya menuduh bahwa Muhaimin itu tidak paham ya, ataupun contekannya salah. Ataupun misalnya tidak perlu mengatakan, kan profesor pasti bisa menjawab itu. Itu yang disebut oleh publik semacam karakter assassination, pembunuhan karakter debat. Ini yang menurut saya Mas tadi malam sampai hari ini yang dibicarakan adalah bagaimana soal gestur saja. Karena bagi saya dalam debat itu adalah panggung saling pembantaian ya, untuk menunjukkan kepada publik soal siapa yang paling unggul dan siapa yang tidak paling unggul. Tapi tentu dengan argumen-argumen, atau yang diserang itu adalah idenya, yang diserang itu adalah gagasannya, yang diserang itu adalah fakta-fakta yang disampaikan. Yang diserang adalah ide dan juga gagasan ya, Mas Adi. Tapi kalau kita lihat kemarin ini kayaknya nampaknya Mahfud dan juga Caimin ini juga sudah belajar begitu dari debat cawapres sebelumnya. Jadi ketika Gibran menyampaikan gimmick, nampaknya gimmick dari Gibran ini pun dibalas oleh Mahfud dan juga Muhaimin yang juga menyampaikan gimmicknya. Anda melihat ini juga sudah menjadi sebuah strategi dari dua cawapres lain? Ya, saya kira memang mereka tidak bisa berbuat hal lainnya selain membalas dengan gimmick juga yang sebenarnya itu dianggap sebagai serangan balik. Yang ingin saya katakan adalah dalam debat menjatuhkan lawan itu perkara biasa. Sepanjang yang dibicarakan itu adalah isi pikiran, sepanjang yang di debat yang dijatuhkan itu adalah argumentasi, sepanjang yang di debat dan kemudian dijatuhkan itu adalah hal-hal yang tidak sesuai, saya kira nggak ada soal. Yang menjadi ramai dan menjadi pembicaraan sampai saat ini adalah gestur-gestur yang terkesan itu menyepelekan dan merendahkan orang lain. Kan nggak perlu begini-begini, Mas. Kan tinggal dituduh Mahfud MD itu, Muhaimin Iskandar itu adalah tidak paham dengan istilah-istilah ini. Ini kan istilah lingkungan biasa. Soal greenflation, terjadinya protes yang menggunakan rompi kuning misalnya di negara-negara di Eropa sana. Itu yang menurut saya jauh lebih penting dan lebih agresif ya pandangan-pandangannya. Yang kedua, Mas, kan sebenarnya yang ditunggu oleh publik soal nikel ataupun tentang lingkungan hidup itu penting. Misalnya apa strategi kita ke depan menanggulangi persoalan lingkungan hidup yang kemudian ekstrim betul, dan ini menjadi tantangan kita ke depan. Kan mestinya yang disampaikan adalah kalau saya jadi wakil presiden 4-5 tahun ke depan, maka persoalan ekologi ataupun taubat ekologi yang disebut oleh Gus Muhaimin itu selesai dan tuntas. Misalnya mengurangi efek rumah kaca, kemudian menambah anggaran, kemudian ramah lingkungan, kemudian budaya-budaya yang ramah lingkungan juga diciptakan di kalangan masyarakat. Ini kan semacam tebak-tebakan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebijakan. Ini yang membuat kenapa ada kesan bahwa pertanyaan yang disampaikan itu sebenarnya adalah untuk menjatuhkan lawan bicara, menjatuhkan lawan debat, bahwa lawan debat itu nggak ngerti dengan istilah-istilah yang diinginkan itu, Mas. Mas Adi melihatnya respon yang disampaikan oleh Mahfud maupun Muhaimin dengan apa yang disampaikan oleh Gibran ini sudah cukup nampaknya seperti terbawa dalam gimmick gitu, karena Gibran menggunakan gimmick dan juga istilah asing, begitu akhirnya harus dibalas juga dengan gimmick. Apakah ini sudah sesuai atau menurut Anda idealnya harus dijawab sesuai dengan konteks, harus dengan adu gagasan begitu, dengan yang ada isinya begitu debatnya? Ya, kalau mau jujur sebenarnya Muhaimin dan Mahfud itu kenapa misalnya minta diulang, karena memang kurang paham dengan istilah ini. Yang kedua, Mahfud dan Muhaimin memang sepertinya kurang familiar betul dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Meski begitu kan kita juga mendengar pertanyaan jawaban-jawaban yang disampaikan baik oleh Mahfud ataupun Muhaimin Iskandar. Tapi kan pertanyaannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Gibran. Meski begitu, tapi tanpa harus mengurangi rasa hormat, tanpa harus adanya gestur-gestur yang terkesan dianggap merendahkan atau menyebut informasi yang didapatkan itu tidak konflik ya, contekan-contekannya. Kan ini yang sebenarnya kenapa menjadi cibiran ataupun diskusi-diskusi publik sampai hari ini, Mas. Oleh karena itu, kalaupun toh mau menjatuhkan, jatuhkan saja. Misalnya disebut bahwa greenflation yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu bukan soal memungut plastik-plastik yang dicontohkan. Tanpa membumbuhkan gimmick-gimmick ya, yang akhirnya terkesan seperti tidak menghormati, tidak ada etikanya, begitu? Ya sebenarnya bebas saja sih dalam negara-negara demokrasi, tapi kalau di Indonesia ini kan dianggap sumir, dianggap sesuatu hal yang aneh. Kan misalnya ketika Pak Mahfud menjelaskan greenflation dengan contoh orang Madura sebagai pelopor tentang lingkungan hidup,
memungut sampah-sampah plastik gitu. Kan tinggal disebutkan, bukan itu istilahnya. Tapi ini soal bagaimana dampak dan ancaman lingkungan hidup yang menimbulkan resistensi dan protes di berbagai negara seperti di Eropa misalnya. Ataupun misalnya ketika Muhaimin menjelaskan itu tidak sesuai dengan pertanyaannya Gibran, tinggal disebut Gus Muhaimin ini ternyata briefingnya terkait dengan nikel itu tidak tuntas, padahal tim suksesnya itu hampir tiap hari mengkritik nikel. Menurut saya itu jauh lebih elegan dan akan mendapatkan apresiasi publik yang cukup luar biasa. Tapi menurut saya ini kan hanya sebatas istilah-istilah yang tak ada kaitannya dengan kebijakan publik, Mas. Kalau mau melihat soal kebijakan nikel, ini kan sebenarnya ada dua perspektif yang berbeda. Bagi Gibran, tak ada cerita lagi soal hilirisasi itu, ya adalah tentang hilirisasi. Tapi bagi Muhaimin, bagaimana akan melakukan hilirisasi? Dampak dari hilirisasi itu juga tidak berdampak secara signifikan terkait dengan masyarakat lokal misalnya. Kan itu sebenarnya jauh lebih produktif untuk disampaikan ke publik ya pada saat debat ya. Terakhir Mas, singkat saja. Terakhir singkat saja, dari debat kemarin lebih banyak gimmicknya atau adu gagasannya yang akhirnya ditangkap oleh publik? Lebih banyak gimmick sebenarnya, Mas. Jadi hal-hal yang sifatnya penting terkait dengan lingkungan hidup, yang terkait dengan agraria, yang terkait dengan energi, semalam itu hampir tidak pernah kita dapatkan secara tuntas dengan baik. Yang diperdebatkan sampai malam hari ini itu soal bagaimana gestur yang saling meremehkan satu sama yang lainnya. Pak Mahfud ikut-ikutan, Muhaimin juga ikut-ikutan nyindir dan seterusnya. Padahal kalau kita yang menonton dari jauh kan berharap, Mas, misalnya dalam statement-statement debat semalam, kalau saya jadi wakil presiden dalam waktu 4 atau 5 tahun, haram hukumnya impor beras, akan dilaksanakan suasana semada pangan dan nggak ekspor. Kalau kemudian saya jadi wakil presiden, paling lama 4 tahun, kita akan alih misalnya pada sustainable development, tidak lagi tergantung pada energi fosil, tapi menggunakan sumber energi panas bumi, tenaga surya, air dan seterusnya. Itu nggak ada semalam, Mas. Nah, kini yang kita harapkan bersama ya. Masih ada satu kali debat nih Mas Adi. Semoga debat kelima, debat terakhir ini tidak lagi paslon, ini tidak lagi menghadirkan lebih banyak gimmick, tapi lebih banyak adu gagasan dan juga ide, sehingga pasca debat yang didiskusikan adalah adu gagasan dan juga idenya ya, bukan gimmick-gimmicknya ya. Ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih Mas Adi Praitno, pengawat politik, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu tembok SPBU roboh, 3 orang tewas di lokasi kejadian.